Hai guys, eh ketemu lagi sama gue David. Ah, kan video sebelumnya tentang WWDC yang tadi pagi ya, sekarang tanggal 22 tuh. Nah, tadi jam 10 pagi ada keynote speaker di WWDC Apple itu, dan di situ banyak berita-berita terbaru tentang eh, iOS 14. Jadi sistem sistem operasi OS-nya si Apple yang ke-14, versi 14. Dan itu banyak banyak tadi, ada sekitar 2 jam kali itu stream itu. Dan ini gue rangkum aja ya. Jadi iOS itu tentang iOS 14, iOS 14. Sekarang kan 13,6 ya. Ya sekarang masih 13,6. Ya di iPhone gue 13,6 kalau nggak salah. Nah, yang baru di iOS 14 ada banyak. Rangkumannya begini. Pertama, widget. Jadi ada widget-widget baru yang bisa di tweak, bisa dimainin di di display, di screen depan. Terus yang kedua, Apple Translate. Nah ini kan kita tahu ya, banyak, kira-kira 2 tahun terakhir kali ya, itu mulai banyak tuh yang pertama kali di Jepang misalnya bikin alat translate tuh yang segede korek api tuh, segede geretan itu, yang bisa translate kita ngomong terus. Nah ini sama. Jadi Apple sebelumnya ada aplikasi translate, dan sekarang lebih canggih karena tadi bisa kayak alat yang 2 tahun ini terakhir yang keren itu. Jadi kalau kita ngomong, kita setting misalnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, kita ngomong dia langsung otomatis. Kalau orang ngomong misalnya kita lagi jalan-jalan ke China gitu, ke Jepang, terus kita nggak tahu bahasa Jepang toh, yo tahu bahasa Jepang, saya nggak tahu. Nah, jadi saya bisa ngomong bahasa Inggris dan dia bahasa Jepang gitu, record otomatis dia akan, begitu di listening, apps yang listening tuh orang Jepang ngomong, langsung translate dia bahasa Inggrisnya, kira-kira begitu. Itu terbaru, sebelumnya nggak ada. Dan jadi ada widget, ada Apple Translate. Terus yang ketiga, pin message. Nah ini penting sekali. Kalau pakai iPhone ya, Android ya message kan, kadang kita kan SMS istri atau siapa temen gitu kan, tapi ada orang-orang yang emang rutin kita SMS, kita kontak terus, mungkin sehari bisa berapa kali. Misalnya kalau gua kan pasti nyonya di rumah kan, gua punya istri gitu, setiap hari berapa kali SMS tuh kan. Nah, tapi kan selain dia kan ada ya, kita SMS banyak orang, nah kan suka ketiban tuh. Nah, di iOS 14 kita bisa pin. Jadi kalau kayak gua tadi, istri gua tuh selalu di atas, dia di pin pin tuh bahasa Inggris. Jadi kalau gambar itu yang itu, pin tuh yang buat yang di board yang suka tusukan itu buat papan pengumuman. Nah itu pin. Nah, terus ada memoji stiker yang baru. Ya tentu Apple akan terus mengupdate dia punya memoji stiker, karena itu salah satu dia punya jagoan kan, memoji stiker itu sebelumnya nggak ada kan. Rasanya Android nggak ada ya? Ya nggak ada. Nah, ketiga, kalau message group di iPhone, di Apple, sekarang ada inline replies. Jadi replies itu bisa nongol di atas, kita nggak perlu ganti aplikasi. Misalnya kita lagi chattingan gitu, terus ada reply, ada message, kita bisa reply di situ, di atas nongol ting gitu, nongol aplikasi, kita langsung balas. Kita nggak perlu buka ke message-nya, yang kadang kita lagi baca buku, lagi baca berita, whatever, lagi lihat Facebook gitu misalnya, atau lagi nonton YouTube gitu. Nah, jadi nggak perlu buka message, aplikasi message-nya, bisa langsung reply di situ, namanya inline replies. Nah, sekarang ada juga ini, sebutnya mention message group. Jadi di message group itu kan ya namanya grup, berarti banyak orang. Nah, kita bisa mention kayak WhatsApp sebetulnya sih. WhatsApp bisa mention karena message grup iPhone sekarang bisa mention. Dan ada CarPlay. Nah, ini yang terbaru yang di iOS 14. Itu CarPlay-nya bisa di remote mobil tuh. CarPlay itu buat mobil. Jadi connectivity aplikasi mobil, sistem mobil bisa connect ke Apple Cloud, jadi masuk ke sistem kita. Nah yang terbaru itu dia bisa remote, tapi masalahnya begini, iOS 14 ini yang bisa remote ini itu khusus untuk BMW keluaran terbaru. Jadi kalau lu punya BMW keluaran terbaru, lu bisa coba.
bisa coba. Tapi kalau BMW sih nggak perlu remote juga udah keren ya. Malah mungkin dia punya remote BMW dia udah canggih ya. Jadi begitu. Terus ada yang keberapa tuh? Kesekian lah. Ada App Store. App Store dia perlu ada App Clips namanya. Ini menarik. Jadi kalau tadi nonton ya seru juga tuh. Eh, nggak tahu kalau di Indonesia mungkin belum kali ya. Belum terlalu baik dipakai. Tapi kalau di sini nih di Amerika pembayaran itu udah rasanya 85% kali. Udah nggak pakai apa duit cash lagi gitu loh. 85% pembayaran udah pakai kartu gitu. Makanya Apple Pay ini yang udah lama kan ada Apple Pay itu kepake. Nah sekarang ada lagi App Clips namanya. Jadi misalnya Starbucks, tapi Starbucks harus download katanya tadi. Merchant harus download, harus daftar jadi App Clips itu. Nah kalau dia daftar terus kita register App Clips gitu ya, kita download dia punya aplikasi App Clipsnya, Starbucks misalnya contohnya. Nah kalau kita datang ke sana, begitu mau dikasih dia nongol tuh, jadi kita nggak perlu pencet-pencet cari mana Starbucks ini, mana Apple Pay, nggak perlu, langsung ting nongol dia, udah otomatis gitu. Nah lagi-lagi tujuannya mempermudah, kan tujuan teknologi kan itu mempermudah manusia, itu tujuan teknologi itu tuh pasti, itu goalnya dari zaman dulu tuh begitu, goalnya teknologi mempermudah manusia ya, poinnya kan begitu ya. Dan ada lagi untuk iPad, jadi iOS 14 untuk iPad juga ada sidebar. Sebelumnya iPad nggak ada sidebar, dia ada menu drop down, cuman sekarang sidebar. Sidebar itu apa ya? Sidebar yang di samping itu, yang kalau kita klik dia keluar tuh. Nah baris biasa kan klik di atas kayak menu tuh, kayak hamburger menu sebutannya, keluar. Nah ini kan ada sidebar untuk foto, kalender dan music. Jadi kita bisa setting di situ, jadi nggak perlu tutup dia punya gambar atau dia punya lagu gitu. Nah terus sekarang new search-nya Apple di iPad itu diperbarui. Yang tadi terbatas di handphone, di iPad maksudnya, sekarang jadi universal search. Jadi kalau misalnya kita search gitu ya di iPad itu ada kan kolom search tuh. Kalau kita search misalnya Starbucks gitu, kita nggak ada aplikasi, dia langsung ke Bing. Kalau nggak salah Apple dia Bing. Tapi kita bisa setting kan, setting search engine-nya. Jadi begitu langsung nyari ke search engine. Nah, ada lagi iPad Pencil. iPad Pencil sih bedanya sama iOS 14 dia lebih canggih aja, lebih smart gitu. Misalnya kita garis, sebelumnya kan udah canggih tuh, cuman sekarang lebih canggih. Jadi misalnya kita garis gitu, kan garis kita nggak lurus. Bisa kita garis, kita nggak lurus garisnya. Dia otomatis langsung jadi kayak garis lurus, langsung berubah jadi kayak garis lurus. Jadi lebih smart, lebih canggih aja. Dan lebih canggih, lebih sensitif terhadap handwriting. Jadi teknologi pensil digital itu selalu menuju ke semaksimal mungkin user atau kita ini penggunanya ini semaksimal mungkin merasakan feel dan menghasilkan feel yang sama dan hasil yang sama seperti kita nulis di kertas. Poinnya itu begitu. Nah ini lebih canggih dia punya iPad pensilnya. Jadi ada handwriting dengan lebih sensitif, lebih canggih. Ada Scribble. Jadi gini, Scribble ini jadi begini. Kan aplikasi itu banyak. Terus kalau kita mau gambar pakai pensil tadi, kita bisa tinggal blok gitu. Ya itu bahasa terbaru Scribble lah. Tapi sebetulnya di Google udah ada tuh sebetulnya. Jadi kalau kita blok gitu dia langsung copy, dia langsung cari, langsung search kayak gitu. Nah, terus yang ketiga ada iPod Pro. Coba yang pakai iPods. iPods Pro dia ada teknologi baru. Barangnya sama, iPod Pro sama. Cuman tadi kan OS-nya baru, jadi ada kepintaran baru, ada smart lebih baru, jadi sebutnya spatial audio, spatial audio. Jadi maksudnya begini. Jadi kalau kita nonton pakai AirPods, nah kan stereo, itu just stereo, dia nggak surround. Maksudnya surround apa? Maksud surround itu kan, you tahu surround kan? Kita tahu tuh surround
Speaker tuh seperti ada di kanan, kiri, depan, belakang, bahkan di apa nih 45 derajat gitu kan. Nah, itu spatial audio. Jadi dia pakai AI, pakai dia merubah frekuensi tertentu di dia punya AirPods di kuping kita itu supaya kita merasakan bahwa speaker itu surround. Bahkan yang canggihnya dia pakai eh, teknologi itu. Jadi supaya kalau ketika kita lagi nonton gitu terus kita belok gitu, speaker itu seperti ikut belok gitu. Jadi tetap dia surround itu ngikutin kita punya kepala. Bahkan ngikutin kita punya iPad, misalnya kita nonton di iPad, dia akan ngikutin kita punya iPad. Kita nonton di handphone, dia akan ngikutin kita punya handphone iPhone. Nah, jadi begitu. Terus ada, nah ini siapa yang pakai watch, iWatch. Kalau gua suka, Apple, tapi gua nggak suka smartwatch. Kenapa? Gua nggak demen ngecas. Terus terang gua nggak demen ngecas. Gua demen yang kayak gini. Gua pakai apa nih? Gua demen G-Shock. Kenapa? Karena ya gue pakai terus, gue nggak perlu cabut-cabut, baterainya nggak habis ya, kurang lebih gitu. Nah, yang pakai iWatch ada OS 7 namanya, itu ada face share, ada tambahan di OS 7 face share. Jadi kita bisa download, kita bisa share face-nya, bahkan misalnya brand-brand ngeluarin dia punya desain face buat iWatch itu, dia bisa share, kita bisa download juga. Jadi kayak begitu. Terus kedua, nah siapa yang suka fitness pakai iWatch itu kepake tuh sebetulnya. Salah satu fungsi iWatch paling besar gue pikir itu dalam bidang kesehatan karena berguna banget. Nah dia ada teknologi baru, ada kepintaran baru lagi, itu untuk dance. Nah bingung kan, dance namanya fitness app. Jadi ada dance, dia ngedetek gerakan, ngedetek kita punya tangan, kita punya ya gerakan, dan dia record, dan dia akan nampilin data hasilnya dikombinasiin dengan kita punya detak jantung saat itu, ya kayak gitu-gitu. Prinsipnya ya dia makin pintar aja, dia makin bisa ngedetek termasuk gerakan dance tadi. Karena ada ya kan apa namanya, yang fitness itu yang workout itu yang sambil dance itu kan. Nah terus yang lebih canggih lagi, ini kayaknya penting, itu ada sebelumnya nggak ada, dia bisa tracking sleep tracker. Sleep tracker dia bisa setting, kita bisa bikin goal di situ untuk bisa apa namanya, bikin planning supaya tidur kita makin baik. Ya karena tujuan iWatch salah satunya kan itu ya, bidang kesehatan tadi. Nah ini menarik, ada lagi, ini untuk iWatch ya. Nah, ini kan dibikin karena ada COVID-19, jadi dia ada ini, dia bisa detect kalau pas kita cuci tangan, itu canggih. Itu jamnya canggih. Jadi pas kita cuci tangan, kalau kita download aplikasi, kita aktifin gitu ya, namanya hand washing. Jadi kalau kita cuci tangan dia langsung countdown 20 second. Dia langsung countdown 20 second. Nah begitu countdownnya 0 dari 20, 19 terus, dia akan kasih apa notifikasi, ting, you done. Itu tuh canggih banget. Jadi dia detect kalau kita pas cuci tangan, dia otomatis detect tuh. Nggak tahu gimana cara ya, tapi ya begitulah. Nah dia detect, terus dia countdown 20 second. Kan anjuran dari WHO kan 20 detik. Ya, dan itu terbaru ya karena COVID-19 ini ya mereka ngikutin lah. Nah, terus yang terakhir Apple Privacy. Ya dia bilang dia makin secure lah buat kita punya data-data. Tentu selama ini pun kalau menurut gua data yang paling secure ya di Apple. Di Apple punya data privacy itu paling secure. Bahkan waktu itu kan Donald Trump waktu itu baru jadi ya, sekitar 5 tahun lalu berarti. Nah ada yang buronan FBI itu, yang teroris itu kan, bukan buronan, teroris FBI itu iPhone-nya kena dapet gitu, tapi kan di lock. Nah itu nggak bisa buka FBI-nya. Apple minta pun, dia minta ke Apple pun nggak dikasih, sampai akhirnya harus Jaksa Agung sama DPR Amerika ikut turun supaya Apple kasih. Nah itu ya kalau buat gua ya sekali lagi, Apple sih paling secure. Kalau buat gua Apple paling secure. Jadi dia lebih privasinya lebih terbuka, lebih dalam arti terbuka gini, customizable. Jadi kita bisa setting, kita punya privacy dan lebih terjamin gitu. Mencegah kita ditipu sebetulnya.
Ditipu dalam artian kalau kita download aplikasi, kita website, register segala macam kan kita main centang-centang aja tuh. Ya kan? Mana ada sih baca user agreement? Siapa yang baca user agreement? Nggak ada kan? Nah, kita main centang-centang. Nah, dengan ini iOS 14 ini sistem privasinya lebih terjamin. Jadi dia akan kasih notifikasi, ini lu punya website misalnya gitu, lu punya apa namanya registrasi, dia minta ini, kasih jangan, nah kurang lebih begitu. Tapi tetap dia customizable, jadi kita bisa agree dan disagree, kita bisa oke dan nggak oke. Jadi kurang lebih gitu. Dan ada HomeKit terbaru, makin canggih, lebih banyak, siapa yang punya HomeKit? Gue pakai HomeKit. Jadi HomeKit itu buat ini, ya tahu lah ya, buat ngontrol kalau kita punya device yang smart, kayak misalnya lampu, ada kamera, ada lock, ada TV, speaker. Nah, ya kita bisa kontrol itu. Nah, di terbaru ini dia makin customizable. Jadi kita makin mudah men-setting yang tadinya kita harus ada aplikasi tambahan tuh. Misalnya buat kontrol ini, kalau gue masuk rumah, misalnya gue pulang otomatis lampunya nyala gitu, atau otomatis keluar musik gitu. Biasanya itu sebelumnya itu harus ada aplikasi tambahan. Nanti kita video yang lain ya, nanti gue ajarin, gue kasih tipnya. Nah sekarang HomeKit sistem yang baru dari Apple itu makin longgar lah, makin customizable. Jadi makin bisa ditweak, makin menarik sebetulnya. Karena gue demen tweak begitu, gue demen sekali begitu. Jadi itu rangkuman berita dari Apple terbaru, dan dia masih lagi conference ini. Boleh di sini masih 4 hari. Cuman keynote speaker tadi pagi, dan itu hasilnya itu akan keluar dalam 12 bulan ke depan. Nggak ada barang baru, tapi feature baru. Jadi Apple terus memperbarui dia punya fitur-fiturnya. Tapi dia akan terus update dalam 4 hari ke depan ini. Kita akan lihat apa yang terjadi di conference itu. Dan itu untuk ini sih, untuk developer. Untuk developer biasanya, jadi hari pertama itu kan kayak tadi tuh keynote speaker itu dia ngasih tahu kan apa yang terbaru ya, kayak gitu. Namanya keynote speaker 2 jam hampir. Nah, di hari kedua, ketiga, keempat itu biasanya setelah pulang developer ini ngasih, oh ini ada kelemahan di sini, oh ini bisa ditweak di sini, oh ini bisa diatur begini, itu lebih detail jadinya. Jadi tunggu kabar selanjutnya, tunggu berita selanjutnya dari gua ya, ntar gua kabarin lagi. Jadi tetap ikutin channel ini ya, jangan lupa di subscribe, di like, di share, apalagi untuk Apple fansboy itu. Ini jangan ketinggalan. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke guys, thank you.